Betapa rendahnya pengetahuan Allah, Jibril dan Nabinya Muhammad terhadap kronologi sejarah ketika menceritakan tentang keberadaan kaum Ad dan Samud. Ad adalah suku Arab kecil yang tinggal di Arab Utara pada abad kedua Masehi. Claudius Ptolemaios dari Alexandria, Mesir, menulis buku geografi terkenal di awal abad kedua Masehi. Salah satu suku yang disebutkan dalam petanya adalah Oditai, yang seringkali dikenal sebagai suku Ad. Claudius Ptolemaios menjelaskan, suku Oditai berada di kawasan timur Teluk Akaba. Dan tak ada satupun ahli geografi sebelum Claudius Ptolemaios yang pernah menyebutkan tentang keberadaan suku Ad ini. Hal ini membuktikan bahawa Ad hanyalah suku kecil yang muncul di abad kedua Masehi. Tidak diketahui berapa lama suku ini ada. Besar kemungkinan mereka ditelan oleh suku-suku lain di daerah itu yang lebih besar, seperti misalnya suku Samud. Allah mengatakan di dalam Al-Quran bahawa masyarakat dari suku-suku ini menghuni bumi di generasi manusia yang ketiga setelah Nuh. Apakah kamu buka kurung tidak percaya dan tutup kurung heran bahawa telah datang kepadamu tuntunan dari Tuhanmu atas seorang laki-laki dari golonganmu supaya dia memberi peringatan kepadamu? Ingatlah, ketika dia buka kurung Allah tutup kurung menjadikan kamu pengganti-pengganti, buka kurung yang berkuasa tutup kurung sesudah kaum Nuh, dan melebihkan kamu dalam penciptaan buka kurung berupa tutup kurung tubuh yang tinggi, besar dan kuat. Maka, ingatlah nikmat-nikmat Allah, supaya kamu mendapat keberuntungan. Allah mengatakan di dalam Al-Quran bahawa suku Ad dihancurkan oleh awan atau angin yang dikirimkannya untuk mereka. Maka, ketika melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Buka kurung bukan tutup kurung, tetapi itu azab yang kamu minta agar disegerakan kedatangannya. Buka kurung iaitu tutup kurung angin yang mengandung azab yang sangat pedih. Firman Ta'ala, sebagaimana kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka kami mengutus kepada kaum Ad, saudara mereka sendiri Hud. Muhammad bin Ishaq mengatakan bahawa kaum Ad adalah keturunan Ad bin Iram bin Aus bin Sam bin Nuh. Namun menurutku, mereka inilah kaum Ad pertama yang disebutkan Allah. Mereka itu semuanya merupakan keturunan Ad bin Iram. Mereka terkenal dengan bangunan-bangunannya yang tinggi dan kuat. Seperti yang disebutkan oleh Ta'ala, apakah kamu belum memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad? Penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun seperti itu di negeri-negeri lain. Hal itu dikarenakan oleh besarnya tubuh dan kekuatan mereka. Sebagaimana firman Ta'ala dalam contoh yang lain menyatakan, adapun kaum Ad, mereka menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar dan berkata, siapakah yang lebih besar kekuatannya daripada kami? Dan apakah mereka itu tidak memperhatikan bahawa Allah yang menciptakan mereka adalah lebih besar kekuatannya daripada mereka? Dan mereka mengingkari tanda-tanda kami. Perkataan Allah melebihkan kamu dalam penciptaan buka kurung berupa tutup kurung tubuh yang tinggi, besar dan kuat. Di dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 69 ini menunjukkan bahawa Allah atau Muhammad sebenarnya sudah dipengaruhi literatur Manichea yang menceritakan bahawa orang-orang yang hidup di bumi saat bencana air bah terjadi adalah raksasa-raksasa yang sangat tinggi tubuhnya. Mani, pendiri agama Manichisme, menulis buku yang berjudul The Giants. Kisah ini juga tercantum dalam literatur Gnostik lainnya yang diimani oleh umat agama Manichisme sejak abad keempat Masehi. Di buku 1 Henoch juga tertulis bahawa para malaikat menikahi anak-anak perempuan manusia, lalu mereka pun hamil dan melahirkan raksasa-raksasa besar yang tingginya mencapai 1371,6 meter. Keterangan dari Al-Quran yang mengatakan bahawa dua malaikat Harut dan Marut turun ke Babel dan mengajarkan sihir pada manusia diambil dari buku The Giants of Mani.
Adanya hubungan antara Muhammad dan umat manusia ini ditunjukkan melalui fakta bahawa banyak masyarakat dari suku Quraisy, kaumnya Muhammad, yang juga memeluk agama Manihisme. Umat manusia ini disebut sebagai umat zandik di Mekah. Allah atau Muhammad sebenarnya sudah membuat pening dan dilema bagi umatnya sendiri dengan menyebutkan suku Ad dan Samud keberadaannya tidak jauh dari zamannya Nuh, yakni sekitar 5,000 hingga 6,000 tahun sebelum Masehi. Karena hal inilah, mereka pun akhirnya mengarang berbagai cerita untuk mengatasi segala kesalahan sejarah Al-Quran ini. Muslim pertama yang mencuba memecahkan masalah ini adalah Ibnu Ishaq, yang wafat sekitar tahun 774 Masehi, 152 tahun setelah Muhammad hijrah ke Madinah. Ibnu Ishaq merubah silsilah keturunan di kitab Kejadian agar cocok dengan kesalahan sejarah di Al-Quran. Dia menambahkan nama-nama dalam silsilah keturunan Syam putra Nuh dengan nama-nama Arab yang aneh-aneh yang tak dikenal di masa generasinya, bahkan 4-5 abad setelah dia mati. Dia menambah nama Ad sebagai putra Uz yang disebut di kitab Kejadian pasal 10 ayat 21-24, sebagai putra Aram putra Syam putra Nuh. Dia pun kemudian mengubah silsilah nama anak keturunan Nuh agar terdengar lebih Arab. Oleh para cendekiawan di zamannya, Ibnu Ishaq dikenali sebagai orang yang mengarang-ngarang silsilah keturunan yang ngawur dan juga sebagai pembohong dan penipu. Karena tidak seorang pun sebelum dia yang pernah menulis silsilah keturunan seperti karangannya, sehingga para ulama Islam lainnya pada zaman itu menganggap Ibnu Ishaq sebagai sejarawan palsu. Akan tetapi, di generasi-generasi berikutnya tulisan Ibnu Ishaq malah menjadi acuan sejarah yang menunjang segala kesalahan fatal Al-Quran. Berdasarkan silsilah keturunan karangan Ibnu Ishaq, Ibnu Khaldun mengatakan bahawa suku Ad tinggal di sebelah selatan Arabia dan bagian barat Afrika. Dia mengarang-ngarang saja keterangan ini tanpa bukti sejarah apapun yang mendukung keterangannya. Para ahli sejarah tak pernah menemukan keterangan apapun yang membenarkan karangan sejarah Ibnu Khaldun, baik itu dari penemuan arkeologi maupun tulisan-tulisan sejarah kuno. Umat Islam menemukan sebuah kuburan tua di Hadramaut, di antara kuburan-kuburan di selatan Arabia. Dan dengan mudahnya mereka menamai kuburan itu sebagai kuburan Hud tanpa bukti apapun dari zaman sebelum Islam lahir. Dan ingatlah saudara buka kurung kaum tutup kurung Ad buka kurung Hud tutup kurung ketika dia mengingatkan kaumnya buka kurung yang tinggal tutup kurung di buka kurung lembah tutup kurung Ahqaf. Sungguh, telah berlalu para pemberi peringatan sebelum dan setelahnya. Buka kurung dia berkata tutup kurung janganlah kamu menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku khawatir nanti kamu ditimpa azab pada hari yang besar. Kata Ahqaf, makna sebenarnya adalah jalur-jalur pasir yang melingkar. Umat Islam mengatakan bahawa suku Ad pertama hidup di Al-Ahqaf, yang menurut mereka Al-Ahqaf ini terletak di Arabia Selatan di wilayah gurun pasir Rub Al-Khali di perbatasan Hadramaut. Tetapi Allah atau Muhammad mengatakan tentang seorang manusia yang bernama Hud yang menurutnya adalah Nabi untuk suku Ad, yang memberi peringatan kepada mereka akan kehancuran mereka melalui jalur pasir yang berputar. Inilah makna sebenarnya yang dimaksud dalam Al-Quran Surah Al-Ahqaf ayat 21. Dan di ayat 24 dikatakan, datangnya angin kepada mereka, yang menurut Allah, angin itulah yang menghancurkan segalanya. Para penulis Islam awal mengerti betul makna sebenarnya dari kata Ahqaf ini, bukanlah berarti suatu tempat, melainkan adalah angin berpasir. Salah satunya adalah Al-Fairuzabadi di dalam Kamus Al-Muhith. Allah mengatakan bahawa suku Ad tinggal di Arabia Utara dan bukan di Arabia Selatan. Maksud dari ayat Al-Quran tersebut adalah bahawa suku Ad ini tinggal di tempat yang sama dengan suku Samud bertempat tak lama setelah suku Ad ini dihancurkan dengan serangan angin.
Allah di dalam Al-Quran menyatakan dengan jelas mengenai tempat tinggal suku Ad dan Samud dengan menjabarkan tentang sebuah tempat di mana rumah-rumah dipahat di bebatuan pada pegunungan, dan kita sangat tahu tempat seperti itu hanya ada di bahagian tertentu Arabia Utara dekat kota Al-Hijr. Namun faktanya, tempat itu adalah kota Nabatea di mana orang-orang Samud hidup di Arabia Barat Laut. Di Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 69 kita baca bahawa Allah melalui lisan Muhammad mengatakan bahawa suku Ad muncul 3 generasi setelah Nuh, dan dia pun menjelaskan tentang kehancuran suku tersebut. Lalu tiba-tiba di ayat 73 dan 74, dia mulai bicara tentang suku Samud sebagai generasi berikutnya setelah suku Ad menempati wilayah tersebut. Apakah kamu buka kurung tidak percaya dan tutup kurung heran bahawa telah datang kepadamu tuntunan dari Tuhanmu atas seorang laki-laki dari golonganmu supaya dia memberi peringatan kepadamu? Ingatlah, ketika dia buka kurung Allah tutup kurung menjadikan kamu pengganti-pengganti, buka kurung yang berkuasa tutup kurung sesudah kaum Nuh, dan melebihkan kamu dalam penciptaan buka kurung berupa tutup kurung tubuh yang tinggi, besar dan kuat. Maka, ingatlah nikmat-nikmat Allah, supaya kamu mendapat keberuntungan. Dan kepada buka kurung kaum tutup kurung Samud buka kurung kami telah mengutus tutup kurung saudara mereka, Syaleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada bagi kamu Tuhan selain Dia. Sungguh, telah datang kepada kamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Ini adalah unta betina Allah untuk kamu sebagai mukjizat. Maka, biarkanlah ia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan keburukan apapun, sehingga kamu ditimpa siksa yang sangat pedih. Dan ingatlah ketika buka kurung Allah tutup kurung menjadikan kamu pengganti-pengganti buka kurung yang berkuasa tutup kurung sesudah Ad dan memberikan tempat bagimu di bumi. Kamu membuat pada dataran rendahnya bangunan-bangunan besar dan kamu pahat gunung-gunungnya menjadi rumah. Maka, ingatlah nikmat-nikmat Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Sudah sangat jelas bahawa Allah melalui lisan Muhammad menyatakan keberadaan suku Ad di tempat yang sama dengan suku Samud, di mana di tempat tersebut rumah-rumah dipahat di bebatuan pegunungan, dan di dalam Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 80-82, dia mengatakan bahawa tempat itu adalah kota Al-Hijr. Dan sesungguhnya penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul. Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda buka kurung kekuasaan tutup kurung kami, tetapi mereka selalu berpaling darinya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu dengan aman. Faktanya kita sama-sama tahu bahawa Al-Hijr terletak di barat laut Arabia, dibangun oleh masyarakat Nabatea yang terkenal sebagai masyarakat yang memahat rumah-rumah mereka di bebatuan. Jadi sudah tampak dengan sangat jelas bahawa yang dimaksud oleh Allah melalui lisan Muhammad sebagai suku Ad adalah suku yang hidup sebelum suku Samud di wilayah sebelah barat laut Arabia, bukan di sebelah selatan Arabia. Dengan segala ketidaktahuannya, Allah melalui lisan Muhammad mengatakan bahawa suku Ad adalah generasi manusia setelah Nuh. Meskipun faktanya kita ketahui bahawa suku Samud baru muncul pada abad ke-8 sebelum Masehi dan suku Ad muncul di wilayah yang sama pada abad ke-2 Masehi. Para penulis Muslim mengatakan bahawa suku Ad hidup di Arabia Selatan dan menghilang 2 atau 3 abad sebelum zaman awal kekristenan. Tetapi tak ada suku atau negara apapun yang hidup di Arabia Selatan yang tak memiliki dokumentasi arkeologi sejarah. Tidak ada naskah apapun dari Arabia Selatan yang menyebut tentang suku Ad meskipun prasasti-prasasti sejarah dari Arabia Selatan merupakan yang paling lengkap di seluruh dunia. Bahkan negara yang terkecil sekalipun ditulis dengan panjang lebar dalam ratusan prasasti. Dan ini membawa kita kepada pembahasan tentang suku Samud. Allah melalui lisan Muhammad mengatakan bahawa penduduk kota Al-Hijr adalah suku Samud. Padahal faktanya kota ini dibangun di abad pertama sebelum Masehi yang mana di tempat tersebut terdapat rumah-rumah yang dipahat dalam bebatuan oleh masyarakat Nabatea.
Allah mengatakan bahawa suku Samud adalah generasi manusia yang hidup di bumi setelah Ad dan Nuh. Dia juga mengatakan bahawa mereka akan dilenyapkan dari sejarah manusia seperti yang dikatakannya di dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 73 dan 74. Dan kepada buka kurung kaum tutup kurung Samud buka kurung kami telah mengutus tutup kurung saudara mereka, Syaleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada bagi kamu Tuhan selain Dia. Sungguh, telah datang kepada kamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Ini adalah unta betina Allah untuk kamu sebagai mukjizat. Maka, biarkanlah ia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan keburukan apapun, sehingga kamu ditimpa siksa yang sangat pedih. Dan ingatlah ketika buka kurung Allah tutup kurung menjadikan kamu pengganti-pengganti buka kurung yang berkuasa tutup kurung sesudah Ad dan memberikan tempat bagimu di bumi. Kamu membuat pada dataran rendahnya bangunan-bangunan besar dan kamu pahat gunung-gunungnya menjadi rumah. Maka, ingatlah nikmat-nikmat Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Fakta sejarah mengatakan bahawa suku Samud adalah suku Arab yang baru muncul pada abad ke-8 sebelum Masehi. Di akhir abad tersebut, mereka bersama suku Arab lainnya menyerang perbatasan Assyria dan dikalahkan oleh Raja Sargon II yang kemudian membawa sebahagian besar masyarakat Samud ke Samaria. Silakan lihat The Inscriptions of Sargon. Dan sesungguhnya penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul. Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda buka kurung kekuasaan tutup kurung kami, tetapi mereka selalu berpaling darinya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu dengan aman. Pada zaman Muhammad, kota Hegra dikenal sebagai Al-Hijr. Di zaman sekarang, nama Al-Hijr masih tetap digunakan untuk menyebut daerah reruntuhan Hegra. Hegra terletak sekitar 24 km dari kota tua Dedan. Hegra dipahat di bebatuan oleh masyarakat Nabatea di abad pertama sebelum Masehi. Orang-orang Nabatea adalah satu-satunya masyarakat yang membangun rumah dengan cara ini. Tempat yang dihuni orang Nabatea asalnya adalah kampung kecil Lihyanit. Masyarakat Lihyanit ini sendiri baru muncul pada abad ke-6 sebelum Masehi. Meskipun kota Hegra ini dibangun oleh orang-orang Nabatea di abad pertama sebelum Masehi, namun entah mengapa Allah melalui lisan Muhammad mengatakan kota tersebut muncul di generasi ketiga setelah Aibah Nuh. Dan dia menyebutkan kota Hegra dengan ciri khasnya sebagai kotanya orang-orang Samud, meskipun faktanya orang-orang Samud tak pernah memahat rumah mereka di bebatuan seperti orang-orang Nabatea. Apakah yang terjadi dengan suku Samud? Allah melalui lisan Muhammad mengatakan di dalam Al-Quran bahawa mereka dihakimi melalui tangisan dan dilenyapkan dari sejarah. Dan suara keras yang mengguntur menimpa orang-orang yang zalim itu, lalu mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Buka kurung negeri itu tampak tanpa bekas sama sekali tutup kurung seakan-akan mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Ingatlah, sesungguhnya buka kurung kaum tutup kurung Samud mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah, kebinasaanlah bagi buka kurung kaum tutup kurung Samud. Namun faktanya, masyarakat Samud tetap hidup sebagai suku yang berkembang teratur sampai abad ke-5 Masehi.